Chapter 1 Ujian Ksatria Bagian 1. Kota Odin berisi 3.000 rumah tangga, terletak di perbatasan selatan Aliansi Kuil dan dianggap sebagai salah satu desa terbesar di bawah kota Haoyue. Matahari pagi mulai terbit, sentuhannya yang cerah dan hangat dengan hati-hati merawat bumi, seolah memanggil semua orang untuk bangun. Pada saat ini, di pusat Odin, di sebuah bangunan 2 lantai yang relatif besar dengan luas lebih dari 1.000 meter persegi, sebuah pemeriksaan sedang berlangsung. Katakan padaku, mengapa kamu ingin menjadi ksatria? Suara yang kuat dan kuat, sedikit metalik, berdering. Untuk membela kemanusiaan, untuk membela yang baik hati, untuk membela aliansi kuil, untuk membela keluarga kita. Suara-suara yang menjawab pertanyaan itu terdengar mudah dan terkoordinasi. Jelas, itu bukan pertama kalinya mereka mendapat jawaban atas pertanyaan ini. Bangunan berlantai 2 ini adalah Aula Kuil Ksatria Kota Odin, disingkat Aula Odin, tempat diseleksi calon anak-anak untuk menjalani pelatihan menjadi ksatria. Hari ini, lebih dari 30 anak mengikuti tes seleksi untuk menjadi squire paling dasar. Hanya setelah mereka menjadi squire barulah mereka dapat melanjutkan belajar dan berlatih di sana. Penguasa suara yang kuat adalah pria parubaya yang tinggi dan kekar. Dia dipanggil Balza dan merupakan kepala guru ksatria dari Odin Hall. Kabarnya, ketika dia berada di masa jayanya, dia sangat dekat untuk menjadi ksatria sejati. Katakan padaku, apa standar seorang ksatria? Balza memelototi sekelompok anak-anak mulai dari 8 hingga 10 tahun. Sekali lagi, jawabannya terkoordinasi, kesederhanaan, kejujuran, kasih sayang, keberanian, keadilan, pengorbanan, kehormatan, ketekunan, cinta, dan keadilan. Balza mengangguk, puas, bagus, kalian semua di sini sudah berlatih selama 1 tahun, hari ini kita akan mengadakan ujian. Pengawal diklasifikasikan dari tingkat pertama hingga ke-10, sesuai dengan energi spiritual antara 10 dan 100. Tugas Anda hari ini adalah untuk mencapai setidaknya energi spiritual di atas 10 dan dengan demikian menjadi pengawal tingkat pertama. Semua yang berhasil lulus ujian ini akan dapat tinggal di sini dan berlatih selama 3 tahun lagi dan kemudian berpartisipasi dalam penilaian akhir untuk menjadi ksatria resmi. Hanya setelah Anda menjadi, seperti saya, seorang ksatria resmi, Anda dapat dianggap sebagai anggota asli kuil. Sekarang mari kita mulai, Jiang Hu. Ya, seorang pemuda dengan perawakan yang cukup besar berjalan ke depan, mengeluarkan pedang kayu yang diikatkan di punggungnya. Semua pemuda ini memiliki peralatan yang sama, pedang kayu dengan panjang 1 meter, lebar 1/3 meter, dan ketebalan 2/3 meter. Ujian untuk menjadi pengawal sederhana, di depan Balza ada sesuatu yang tampak seperti balok kayu besar yang terhubung ke hutan batu. Di dalam alur batu itu ada manik-manik batu. Memukul balok kayu akan membuat manik-manik batu bergetar dan menilai dari ketinggian di mana manik-manik batu memantul, energi spiritual ditentukan. Ini dapat dianggap sebagai metode yang ketinggalan zaman untuk mengevaluasi energi spiritual tetapi sangat tepat ketika mengevaluasi energi spiritual di bawah 100. Energi spiritual, dalam Seng Moda Lu 1, adalah faktor utama yang digunakan dalam mengevaluasi peringkat setiap orang dalam pekerjaan mereka, apakah mereka ksatria, penyihir, atau profesi lainnya. Tingkat energi spiritual yang digunakan sebagai faktor utama untuk menilai kekuatan mereka. Tingkat 10 umumnya merupakan tingkat energi spiritual rata-rata untuk pria dewasa normal. Ah, Jiang Hu berteriak keras dan dengan kedua tangan menggenggam pedang kayu, dia mengayunkannya dengan keras ke balok batu. Asteris bang asteris, kacang batu itu bergerak ke atas dan ke bawah. Balza mengangguk, puas, dan mengambil dari tangannya daftar nama saat dia berkata, Jiang Hu, energi spiritual tingkat 13, kamu lulus. Selanjutnya, pemeriksaan ini dilakukan dengan cepat dan dalam sekejap, setengah dari orang-orang sudah selesai, yang berhasil sekitar setengah dari mereka. Long Hao Chen. Saat dia menyebut nama ini, Balza tanpa sadar menundukkan kepalanya. Di hadapannya adalah sosok tubuh muda yang kurus. Anak laki-laki ini tampak sedikit kurang gizi dibandingkan dengan yang lain, dia cukup kurus tetapi memiliki wajah yang tampan. Dengan alis mata yang lentik alami, mata yang besar, bulu mata yang panjang, hidung yang mancung, kulit yang putih dan bibir yang tebal. Meskipun usianya baru 8 atau 9 tahun, ia cukup cantik untuk membuat wanita iri padanya, terutama karena rambut hitamnya. Dikombinasikan dengan sepasang mata biru gelapnya. Jika dia melakukan crossdress, dia akan menjadi kecantikan tingkat nasional.
Long Hao Cheng naik di depan Balza tetapi tidak mengeluarkan pedang kayunya seperti yang lain. Sebaliknya, dia meletakkan tangan kanannya di dadanya dan membungkuk, memberi hormat kepada Balza. Guru, ekspresi serius Balza yang awalnya sedikit melunak. Dia mengangguk, berkata, ya, menarik pedangnya. Long Hao Cheng menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengayunkannya dengan kekuatan penuh dan mengenai balok batu. Dengan suara embusan, kacang batu memantul, tapi jelas tidak mencapai 10 kelulusan. Balza segera mengerutkan kening, tingkat energi spiritual 9, kamu tidak lulus. Dari kecepatan tebasan pedang Long Hao Cheng yang dia lihat, dia bisa melihat bahwa Long Hao Cheng benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya dan habis-habisan. Tapi, dia masih belum bisa lulus ujian untuk menjadi pengawal. Wajah cantik Long Hao Cheng menjadi memerah dan menatap Balza. Dia berkata dengan memohon, instruktur, saya. Balza sedikit menghela nafas dan berkata, turun. Long Hao Cheng dengan bersemangat mengulangi, instruktur, beri saya kesempatan lagi. Aku pasti lulus. Balza merengut, berkata, tapi, itu tidak adil bagi yang lain yang tidak lulus. Long Hao Cheng tiba-tiba terdiam tetapi tekad di matanya tetap ada. Balza memperhatikan ekspresi di matanya dan pada saat yang sama, dia hanya bisa menatap kosong ke arah Long Hao Cheng. Apa itu? Kegigihan, ketekunan yang dijelaskan dalam 10 standar ksatria. 10 standar ksatria adalah 10 esensi ksatria. Bahkan beberapa ksatria asli tidak dapat menampilkan beberapa dari 10 esensi ini, tetapi anak ini di depan mataku. Sementara Balza tenggelam dalam pikirannya, Long Hao Cheng berbalik menghadap peserta ujian lainnya dan menggunakan nada yang sangat tulus terhadap orang-orang yang berlatih bersamanya selama setahun terakhir, menyatakan, saya mohon, beri saya kesempatan lagi. Saat dia memohon, dia tiba-tiba berlutut. Balza terperangah. Para pemuda juga terperangah. Untuk anak-anak ini yang berusia 8 hingga 9 tahun, pada dasarnya tidak mungkin untuk memahami mengapa Long Hao Cheng begitu gigih. Mata Balza melebar. Jika itu anak lain, dia akan percaya bahwa anak itu serakah atau pengecut, tapi itu tidak berlaku untuk Long Hao. Karena, meskipun Long Hao mungkin tampak kurus dan lemah, selama pelatihan tahun lalu, di antara semua anak, dia adalah yang paling rajin. Dia tidak hanya menyelesaikan pelatihan wajib setiap hari dengan sempurna, dia juga datang 1 jam lebih awal dan pergi 1 jam kemudian. Balza diikat sebagai ksatria standar peringkat 10 tetapi dia sudah menjadi instruktur selama 10 tahun dan Long Hao Cheng adalah siswa paling rajin yang pernah dilihatnya. Anak laki-laki ini tidak pernah perlu diawasi dan tidak hanya berlatih keras setiap hari, tetapi juga baik kepada semua orang dan membantu sesama peserta pelatihan setiap kali mereka meminta bantuannya. Inilah juga mengapa ketika tiba di giliran Long Hao Cheng, tatapan Balza menjadi lembut. Tetapi fakta bahwa Long Hao Cheng tidak lulus ujian membuatnya terkejut. Jika anak yang rajin seperti itu tidak lulus ujian, satu-satunya penjelasan adalah dia tidak memiliki bakat. Chapter 2 Ujian Ksatria Bagian 2. Instruktur, biarkan dia dievaluasi sekali lagi. Orang yang mengatakan ini adalah Jiang Hu, yang pertama lulus ujian ini dan juga yang tertua di kelompok anak-anak ini. Ya, instruktur, beri Hao Cheng 1 kesempatan lagi. Petik 2. Instruktur, Hao Cheng bekerja setiap hari dengan ketekunan seperti itu, biarkan dia mencoba lagi. Pada saat ini, permohonan untuk Long Hao Cheng datang dari hampir semua anak. Ini adalah hasil dari popularitasnya. Menambahkan bahwa mereka hanyalah sekelompok anak-anak yang tidak memiliki pengertian tentang hubungan minat, itu menunjukkan bahwa mereka hanya peduli padanya dan tidak memiliki tujuan tersembunyi. Suara Balza berdering, diam. Dan semua orang di aula menjadi tenang. Balza berkata, oke, aku akan memberinya kesempatan, tapi, agar ini adil, Long Hao Cheng, pertama-tama kau harus mengalahkan Jiang Hu dalam duel 1 lawan 1. Hal yang sama berlaku untuk siapa saja yang gagal, mereka yang dapat mengalahkan Jiang Hu dalam waktu 3 hari dari hari ini, saya akan membiarkan mereka dievaluasi lagi. Long Hao Cheng sangat gembira, dia mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekannya sebelum berbalik ke arah Balza, terima kasih instruktur. Melihat anak laki-laki yang menakjubkan dengan wajah cerah dan senyum murni, bahkan jika Balza adalah seorang laki-laki, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Mengesampingkan Long Hao Cheng, dia memandang Jiang Hu, dengan ringan berkata, pergi habis-habisan, atau aku akan membatalkan promosimu sebagai Knight Squire, mengerti? Ya, Jiang Hu setuju. Saat dia mengeluarkan pedang kayu dari punggungnya,
semua pemuda lainnya berhamburan, membuka jalan menuju area kosong. Hao Chen, hati-hati, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jiang Hu, melakukan penghormatan ksatria kepada Long Hao Chen, memegang pedang kayu. Long Hao Chen juga memberi hormat, Jiang Brother, tolong. Jiang Hu mengeluarkan suara saat dia melangkah maju, tangannya di pedang kayunya, lurus ke arah Long Hao Chen dan membidik bahu kirinya. Long Hao Chen tampak sangat tenang, seolah-olah dia sedang mengamati dalam gerakan lambat. Sampai pedang kayu di tangan Jiang Hu terbelah setengah jarak di antara mereka, dia tidak bergerak. Menggerakkan pedang kayunya, dia mengayunkan bagian bawah pedang Jiang Hu. Dengan suara duh yang tenang, dalam situasi di mana energi spiritual Jiang Hu jauh lebih besar daripada Long Hao Chen, Jiang Hu tiba-tiba menjadi orang yang diayunkan. Melihat pukulan ini, mata instruktur Balza berkedip, menunjukkan keterkejutannya. Jiang Hu diayunkan, tapi reaksinya cepat. Dia membuat rotasi, kekuatan bagian belakang pinggangnya menggerakkan kekuatan tangannya dan pedang kayu dari tangannya berputar sekali, memotong secara horizontal. Kemampuan beradaptasi Jiang Hu sangat brilian. Di usianya, fakta bahwa dia bisa memiliki tingkat penguasaan yang bagus itu cukup bagus. Namun, jawaban Long Hao Chen bahkan lebih mengejutkan. Pada saat Jiang Hu mengayunkan pedangnya, dia sudah maju ke depan. Jarak antara keduanya sudah cukup dekat dan dengan beberapa langkah, dia tiba di sisi Jiang Hu. Pada saat ini, tubuhnya berputar. Bagaimana dia berencana untuk menyerang? Keraguan muncul di benak Balza. Pedang kayu panjangnya 1 meter pada jarak sedekat itu, Long Hao Chen sama sekali tidak bisa menyerang secara terbuka. Tapi, pada saat ini, Long Hao Chen tiba-tiba meluncurkan serangan, menggunakan gagang pedang. Saat tubuhnya tenggelam ke bawah, secara bersamaan, gagang pedangnya naik, tepat di bawah tulang rusuk Jiang Hu, dan meskipun serangan dari Long Hao Chen ini tidak mengandung kekuatan, tubuh Jiang Hu masih jatuh dan kebetulan tersapu tepat di sebelah kayu Long Hao Chen. Pedang, berhenti, teriak Balza. Mata Balza berkilat dan dia berkata dengan suara berat, saldo hilang, kalah karena terlalu banyak bergerak. Jiang Hu, kamu kalah. Jika Long Hao Chen benar-benar menggunakan lebih banyak kekuatan, Anda akan berbaring di lantai sekarang. Jiang Hu dengan malu menggaruk kepalanya, Hao Chen, kamu sangat licik. Long Hao Chen berdiri di atas pedangnya, meminta maaf menatap Jiang Hu karena dia tidak bisa dengan mudah berdiri teguh. Balza mengangguk ke arah Long Hao Chen, kamu bisa mencoba penilaian untuk kedua kalinya. Kembali sebelum tiang kayu, raut wajah Long Hao Chen berubah, menjadi lebih bermartabat. Raut wajah pemuda itu berubah, memberikan perasaan yang tidak biasa. Kedua tangan memegang pedang kayu, mata Long Hao Chen tampak mengesankan, tubuhnya tampak seperti sedang menghasilkan cahaya. Secara khusus, matanya, mata biru jernih ini terlihat tegas. Tiba-tiba, Long Hao Chen dengan ganas berbalik, memegang pedang kayunya, jauh lebih terobsesi daripada rekan-rekannya. Bang, manik-manik batu naik saat Hao Chen ditolak oleh keterkejutan, dan mundur selangkah. Pedang kayu di tangannya hampir jatuh, mengeluarkan sedikit darah. Energi spiritual 11, kamu lulus, kata Balza dengan suara kaget. Pergi dari tingkat energi spiritual ke-9 ke tingkat ke-11, itu terdengar seperti perbedaan kecil dari 2 tingkat. Namun, dalam penilaian sebelumnya, Long Hao Chen sudah habis-habisan. Untuk menghasilkan peningkatan seperti itu berarti potensinya di pada batasnya. Setelah kejutan singkat, Balza kembali normal, membiarkan Long Hao Chen pergi ke rumah sakit untuk membalut, dan melanjutkan penilaian berikutnya. Penilaian sudah selesai. Yang gagal, jangan datang lagi besok. Mereka yang lulus akan ditugaskan ke instruktur baru besok. Sekarang bubar, setelah menerima beberapa elemental training liquid, kamu bisa kembali ke rumah. Terima kasih instruktur. Pemuda itu berteriak serempak. Long Hao Chen, kamu tinggal sedikit lebih lama. Para pemuda dengan riang pergi. Apakah mereka lulus atau tidak, pada usia ini, mereka dengan mudah menemukan kegembiraan dan kebahagiaan. Yang tersisa di kuil Aula Odin hanya 2 orang, Long Hao Chen dan instruktur Balza. Hao Chen, katakan padaku, mengapa kamu memilih selama duelmu melawan Jiang Hu untuk menyerang dengan cara ini? Balza bertanya dengan serius. Long Hao Chen menjawab tanpa ragu, karena kekuatanku tidak sebanding dengan kakak laki-laki Jiang Hu, jadi aku hanya bisa mencari kelemahannya. Anda mengajari kami bahwa saat menyerang, titik terkuat ada di ujung pedang dan semakin dekat kepegangan, semakin lemah kekuatannya.
Jadi pada saat dia menyerang, saya menempatkan pusat gravitasinya di pinggangnya, jadi saya hanya menutup jarak, membidik pusat gravitasinya, mencegahnya menggunakan kekuatan penuhnya, sehingga dia tidak punya cara untuk terus menyerang. Mata Balza penuh dengan keterkejutan, jadi maksudmu, semua ini dicapai melalui pengamatan. Dia tidak pernah mengajari anak-anak ini bertarung karena usia mereka, yang terpenting adalah meletakkan fondasinya, dan bukan waktu sebenarnya yang dihabiskan untuk berlatih. Oke, kamu bisa pulang. Balza melambai. Ia merasa anak ini memiliki potensi yang tidak dimiliki anak-anak lain. Instruktur, bagian hari ini dari Elemental Training Liquid, mengenakan wajah cantik ini dan menunjukkan rasa malu. Long Hao Chen bertanya dengan ragu. Oh, pergi terima itu. Instruktur, selamat tinggal. Long Hao Chen dengan senang hati pergi. Saat dia melihat sosoknya yang melompat dari belakang, Balza tidak bisa menahan senyum. Anak ini, dia berperilaku baik, bekerja keras, dan sepertinya dia memiliki bakat bertarung yang sangat menjanjikan. Ini benar-benar benih bagus yang langka. Apakah kamu tahu mengapa dia bisa menemukan titik lemah lawan dengan begitu mudah? Pada saat ini, suara merdu yang sejuk dan cerah terdengar di sekitar Balza. Karena suara ini datang begitu tiba-tiba, Balza tiba-tiba ketakutan. Dia tidak tahu sejak kapan dia berada di sini, tetapi di sisi Balza ada orang paruh baya lainnya. Dia tampak berusia 30-an, mengenakan jubah sederhana dan polos, tetapi memiliki sepasang mata yang seterang bintang. Di kedalaman matanya tampak setitik kekecewaan, pancaran kenangan, serta rasa sakit yang bisa dirasakan oleh orang lain. Chapter 3 Ujian Ksatria Bagian 3. Senior, saya tidak tahu. Begitu dia melihat pria parubaya itu, Balza bergegas memberi hormat padanya. Orang parubaya ini datang beberapa hari sebelumnya ke Aula Odin, jadi dia tidak yakin dengan identitas dan keadaan pria parubaya ini, dan hanya tahu bahwa dia adalah sosok dari kelompok ksatria yang berasal dari kota Haoyue. Pria parubaya itu menoleh ke belakang, berkata dengan acuh tak acuh, itu karena kapasitas mentalnya berbeda dari orang biasa. Kalau tidak, bagaimana menurutmu dia bisa menunjukkan bakat semacam itu? Long Hao Chen senang, dengan berharga memegang gelas di tangannya dan dengan gembira berlari menuju rumahnya. Untuk anak-anak lain, cairan dalam botol ini hanyalah obat yang sulit diminum, tetapi baginya, itu sebenarnya alasan mengapa dia bergabung dengan kuil ksatria. Saat dia berjalan, dia berpikir keras, kakak Jianghu benar, cairan pelatihan elemen ini benar-benar hal yang baik. Sejak dia mulai meminum sebotol ini setiap minggu, kesehatan ibu menjadi lebih baik. Ibu, maaf, Anda mengajari saya bahwa sebagai seorang pria, saya tidak bisa memohon pada orang lain, tetapi jika saya tidak bisa lulus ujian hari ini, saya tidak akan pernah bisa membawakan Anda lagi Elemental Training Liquid untuk diminum. Jika Balza mendengar ucapan Long Hao Chen, dia akan menatapnya dengan heran. Bagi kuil ksatria, cairan pelatihan elemen adalah sejenis obat yang memiliki efek pada anak-anak di bawah 15 tahun, memungkinkan mereka untuk memperkuat hasil kultivasi dasar, membantu pelatihan mereka dan meletakkan fondasi tubuh mereka. Alasan mengapa Long Hao Chen hampir gagal dalam ujian hari ini adalah karena dia tidak meminum cairan pelatihan elemen sama sekali. Semua itu diberikan kepada ibunya. 1 tahun yang lalu, dia hanya seorang bocah lelaki kurus dan lemah dan hari ini, dia harus melakukan upaya intensif untuk menembus tingkat energi spiritual ke-10 sambil membiarkan ibunya meminum cairan pelatihan elemennya, yang seharusnya mendukung energi spiritualnya. Penanaman. Untuk seorang anak berusia 9 tahun, dalam hal kesulitan, melalui uji coba ini benar-benar melampaui rintangan ujian untuk menjadi ksatria standar. Sinar matahari jatuh di tubuh Long Hao Chen, bersinar dengan semacam kilau emas yang seolah-olah berasal dari lubuk hatinya. Rumah Long Hao Chen terletak di sisi barat kota Odin, dia bahkan harus menyeberangi sungai untuk mencapainya. Dengan cepat, dia melewati jembatan kayu. Namun, dia tidak langsung pulang, melainkan menyusuri jalan kecil yang memberikan akses ke hutan di sebelah barat Odin. Setiap kali dia mendapatkan cairan pelatihan elemen, dia harus terlebih dahulu mengambil beberapa sayuran, sebelum dia bisa memberikannya kepada ibunya untuk diminum, kemudian mencampur cairan obat dengan sayuran liar, menghasilkan sup dengan rasa yang kuat. Melewati hutan, dia dengan cepat mulai bekerja. Tahun-tahun ini, Long Hao Chen dan ibunya saling bergantung. Bahkan di kota Odin, rumah tangga mereka adalah yang termiskin dan, sebagai anak dari orang miskin, ia harus mengurus pekerjaan sejak dini, sedangkan banyak anak seusianya hanya tahu tentang bermain setiap hari.
Di sisi lain, dia perlu membantu ibunya, membiarkan ibunya berbagi rasa sakitnya. Ibu dan anak hanya mengandalkan Ibu Bai Yue, yang memiliki penghasilan kecil dari menjahit beberapa pakaian setiap hari, untuk biaya hidup mereka, tetapi dia selalu merasa bahwa dia memiliki kehidupan yang bahagia. Setelah beberapa saat, beberapa herbal menumpuk. Long Hao Chen cukup akrab dengan mereka dan meskipun mereka hanya tumbuh-tumbuhan liar, rasanya tidak terlalu buruk. Dia mengetahui hal ini karena sejak masa bayinya, dia telah makan banyak dari mereka. Saat Long Hao Chen bersiap untuk mengemasi ini sebelum pulang, tiba-tiba, suara isapan bernada rendah mengejutkannya. Sebenarnya hutan ini tidak begitu damai, terkadang ada beberapa hewan liar di dalamnya. Long Hao Chen mendongak ke arah dia mendengar suara itu, melihat semacam bayangan samar dan kecil yang sepertinya jatuh. Didorong oleh rasa ingin tahunya, dia dengan hati-hati berjalan ke sana, dan setelah beberapa langkah, melihat bahwa bayangan yang jatuh di hutan ini sebenarnya bukan binatang buas, tetapi tiba-tiba seorang gadis kecil. Gadis kecil itu tampaknya berusia 7 atau 8 tahun, memiliki penampilan yang sangat halus, dan rambut pendek berwarna ungu. Pakaiannya rusak, darah keluar dari setidaknya 6 atau 7 tempat dari tubuhnya. Meskipun dia jatuh ke tanah, dia masih mempertahankan kesadarannya. Dia mencoba untuk bangun, tetapi tampaknya sangat sulit baginya. Long Hao Chen bergegas maju, mencoba membantunya bangun, bertanya dengan malu, "Bagaimana kabarmu?" Gadis kecil itu tampak terkejut dan tanpa sadar dia mundur, menatapnya dari samping. Pada saat ini, Long Hao Chen melihat penampilan gadis kecil itu. Banyak kotoran di pipinya yang indah, sudut mulutnya mengeluarkan seutas darah. Dia terlihat sangat malu, tetapi masih dengan mudah mengejutkan orang. Namun, kecantikannya berbeda dari Long Hao Chen. Tatapan Long Hao Chen lembut, memberi orang perasaan keintiman. Tapi meskipun gadis kecil ini masih muda, tatapannya tampak keras kepala dan dingin, dan saat dia tiba-tiba menatapnya, Long Hao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Melihat Long Hao Chen, gadis kecil itu tampak terkejut. Dia tidak tahu apakah itu karena kedekatannya dengan Long Hao Chen cukup baik, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. "Apakah kamu baik-baik saja?" Long Hao Chen bertanya sekali lagi. Gadis kecil itu mengangkat tangan dengan enggan dan menulis sebaris kata, "Saya tidak bisa berbicara, orang jahat mengejar saya, mereka akan segera tiba. Kakak, selamatkan aku." Melihat kata-kata yang tertulis di depannya, Long Hao Chen terkejut, tetapi ketika dia membaca kata-kata terakhir yang dia tulis, beberapa garis hitam muncul di dahinya. Itu saudara, bukan saudara perempuan. Setelah membela diri dengan satu kalimat, dengan nada tertekan, dia mengangkat gadis kecil itu, penuh kasih sayang. Karena dia lulus ujian ksatria, kekuatannya sudah pada tingkat orang dewasa, ditambah tubuh gadis kecil itu sangat ringan, jadi ketika memegangnya, dia tidak menganggapnya berat sama sekali. Setelah mengangkatnya, Long Hao Chen kembali ke tempat dia berada, menggunakan tali kasar untuk mengambil tumbuhan liar. Tetapi pada saat ini, gadis kecil itu dengan cemas menarik kerah kainnya. Long Hao Chen menatapnya, buru-buru menempatkannya di tanah, dan gadis kecil itu menulis dengan cepat di tanah, "Saya merasakan kehadiran mereka, mereka akan segera tiba, mereka dapat melacak aroma saya, pergi dengan cepat, jika tidak maka akan terlalu terlambat." Alis Long Hao Chen berkerut, dan dia dengan tegas menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak mungkin. Sebagai seorang pria, aku harus melindungimu." Meskipun dia baru berusia 9 tahun, saat dia mengucapkan kata-kata ini, wajah kecilnya yang cantik mengandung resolusi yang luar biasa. "Aromamu," ekspresi di mata Long Hao Chen berubah. Dengan sangat cepat, dia mengekstrak beberapa bagian dari tumbuhan liar ini, menekannya dengan tangannya sebelum dengan cepat menggosokkannya ke tubuh gadis kecil itu dan juga tubuhnya. Setelah itu, dia berlari ke samping, membawanya ke semak-semak, dan menempatkannya dengan hati-hati di tengah semak-semak ini. Pada titik ini, dia berbaring tengkurap, menggunakan siku untuk menopang tubuhnya. Dia tidak menyadari bahwa pada saat dia melakukan ini, gadis kecil yang dia lindungi menatapnya dengan tatapan aneh, tanpa bergerak sama sekali. Saat Long Hao Chen baru saja selesai bersembunyi, dia mendengar suara dari luar, dan dari celah di antara semak-semak, dia diam-diam melihat mereka, melihat sekelompok pria berpakaian hitam. Sosok pria ini sangat tinggi, dan bahkan tersembunyi, mereka masih sedikit berbau amis. Di antara orang-orang ini, beberapa mengkhususkan diri dalam mencium bau. Mengapa jejak aroma berakhir di sini? Bagaimana jika gadis kecil ini meminta seseorang untuk menyelamatkannya?
Suara serak yang tidak menyenangkan ini bergema di hutan. Chapter 4, Ujian Ksatria Bagian 4. Memanfaatkan sinar matahari yang melewati ruang di antara pepohonan, Long Hao Chen dengan jelas melihat penampilan seorang pria berpakaian hitam dan hampir berteriak ketakutan karena wajahnya secara tak terduga ditutupi dengan rambut hitam. Mata kuningnya tampak sangat ganas, dan hidungnya tak henti-hentinya berkedut, seolah-olah sedang mencoba mencium bau-bauan. Pada saat inilah suara sedingin es bergema di hutan, jangan pergi lebih jauh. Karena kami mengejarnya, tidak ada gunanya kembali ke langkah kami. Kemudian, cahaya berkilauan muncul tanpa suara di langit, mengambil bentuk yang anggun dan dengan cepat berkelap-kelip beberapa kali seperti kilat di tengah hutan. 7 atau 8 pengejar, pria berpakaian hitam, semuanya kaku, jatuh ke tanah pada saat berikutnya. Long Hao Chen hanya bisa melihat semak-semak di depannya, saat orang berpakaian putih dengan wajah tertutup tiba-tiba muncul di bidang penglihatan mereka, setelah mengikuti mereka dari dekat. Sebelum gerakan pria berpakaian putih itu bahkan terlihat, dari dadanya, beberapa bintik cahaya menyembur. Pada saat ini, tampaknya seluruh hutan terguncang oleh sinar cahaya ini. Long Hao Chen terpesona dan tidak berhasil mempertahankan matanya tetap terbuka. Ketika dia akhirnya bisa melihat pemandangan di depan matanya, dia menemukan, dengan heran, bahwa pria berpakaian hitam semuanya telah menghilang, dan hanya pria berpakaian putih yang tersisa, berdiri dengan tenang di tanah. Semuanya terjadi terlalu cepat, sekarang hanya ada semak-semak di depan Long Hao Chen dan yang lainnya berubah menjadi debu. Sepertinya orang-orang yang tampak garang itu tidak muncul sama sekali. Pria berpakaian putih itu perlahan berbalik, melihat ke arah Long Hao Chen dan gadis bisu itu, berkata dengan tenang, keluarlah. Long Hao Chen merasa tegang. Jelas, dia telah ditemukan. Sementara itu, dia melihat sepasang mata pria berpakaian putih ini. Mata itu tampak tanpa emosi, pupil hitamnya tampak abu-abu, rambut hitam panjang tumbuh dari belakang kepalanya, mencapai bahunya, dan dia mengenakan pakaian putih sederhana tanpa hiasan. Pria berpakaian putih yang tangguh ini membuat hati Long Hao Chen bergetar. Bagaimanapun, dia masih berusia 9 tahun, tetapi ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat wajah gadis bisu kecil yang berantakan dan pucat di bawahnya, aliran darah mengalir keluar dari tubuhnya, berubah menjadi gelombang keberanian. Dengan tenang menggelengkan kepalanya ke arah gadis kecil itu, dia memberi isyarat padanya untuk tidak membuat suara apapun dan menopang dirinya sendiri dengan kekuatan kedua tangan, melompat keluar dari semak-semak. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang kayunya dari punggungnya. Pria berpakaian putih itu berdiri tanpa bergerak, tetapi bahkan seperti itu, Long Hao Chen secara naluriah bisa merasakan bahwa pria di depannya lebih kuat daripada binatang buas yang pernah dia temui, dan juga jauh lebih berbahaya. Long Hao Chen dengan tenang memegang pedang kayunya, dengan kuat menatap orang berpakaian putih ini. Dia sekarang hanya berharap bahwa dia tidak menemukan gadis kecil bisu itu. Kita harus kembali. Suara pria berpakaian putih itu masih tanpa ekspresi, kata-kata sederhana ini membuat Long Hao Chen berkeringat, tubuhnya basah kuyup seperti salju. Juga pada saat ini, dengan suara jagoan, siluet indah muncul di depan tubuh Long Hao Chen. Dia terkejut menemukan bahwa yang bergerak secara tak terduga ke kecepatan di mana matanya bahkan tidak bisa mengikuti adalah gadis bisu kecil yang baru saja dilindungi olehnya beberapa saat yang lalu. Kecepatannya cukup cepat. Long Hao Chen menatap kosong padanya. Gadis bisu kecil itu merentangkan tangannya, menggunakan tubuh kecilnya yang kurus dan lemah untuk memblokir Long Hao Chen. Tatapan tegas dia menatap pria berpakaian putih di depannya, dengan paksa menggelengkan kepalanya. Tampaknya ekspresi di mata teduh pria berambut panjang tanpa ekspresi berubah dan, pada saat berikutnya, tubuhnya bergerak, berkelap-kelip seperti cahaya putih yang anggun. Tapi tiba-tiba dan dengan kecepatan yang tak tertandingi, gadis kecil bisu di depan Long Hao Chen bergerak juga. Long Hao Chen memiliki keterampilan pengamatan yang jauh lebih baik daripada kebanyakan orang seusianya, tetapi dia hanya bisa melihat sesuatu yang tampak seperti pisau kecil di tangan kecil gadis bisu itu, saat tubuhnya membuat beberapa gerakan tidak teratur, seperti gerakan harimau kecil yang ganas dan tangguh. Kecepatan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang dengan energi spiritual lebih dari 20. Sayangnya, perbedaan kekuatan di antara mereka berdua tidak dapat diatasi dan sebelum seseorang dapat menarik napas, semuanya telah selesai. Belati pada gadis kecil bisu itu tidak terlihat lagi dan dia tertangkap seluruhnya di bawah ketiak orang berpakaian putih itu. Orang berpakaian putih telah menangkapnya, meskipun Long Hao Chen pada dasarnya tidak melihat apa yang terjadi.
Bebaskan dia. Long Hao Chen berteriak. Menggunakan postur yang sangat standar untuk ksatria, pedang kayu di tangannya menghadap pria berpakaian putih. Pada saat ini, dia benar-benar melupakan ketakutan orang di depannya, hanya memikirkan bagaimana menyelamatkan gadis kecil bisu itu. Berusaha sekuat tenaga, Long Hao Chen masih memegang pedang kayunya, bersiap untuk menyerang, tetapi kesadarannya tiba-tiba tenggelam dalam kegelapan, saat pria berpakaian putih itu mengangkat tangan. Di bawah ketiaknya, gadis kecil bisu itu berjuang keras. Pria berbaju putih itu terkejut dengan tindakan tiba-tiba ini karena dia merasa bahwa di bawah ketiaknya, seluruh tubuh gadis kecil itu mulai mengirimkan panas-panas yang menyengat, lapisan pancaran berwarna merah tua juga keluar dari kulitnya. Tenang, aku tidak akan melukainya. Suara pria berbaju putih itu akhirnya terdengar seperti suara manusia, meski dia terlihat tak berdaya. Gadis kecil bisu itu berhenti meronta, mengangkat kepalanya untuk melihat pria berpakaian putih itu. Pria berpakaian putih itu mengangguk, menatapnya, lalu maju selangkah sebelum tiba tepat di depan Long Hao Chen, mengangkat tubuhnya menggunakan satu tangan, tidak melepaskan wajahnya. Setelah beberapa saat, pria berpakaian putih itu perlahan mengerutkan alisnya, kualitas bawaannya termasuk kelas atas, tetapi pertumbuhan tulangnya tidak mencukupi, temperamen dan kualitas bawaannya membuatnya cocok untuk menjadi ksatria yang luar biasa. Saat dia mengatakan ini, dia sudah melonggarkan gadis kecil bisu itu. Dia dengan cepat membuat beberapa gerakan tangan. Pria berpakaian putih itu berkata, prospek masa depannya. Sulit untuk mengatakannya. Hanya dengan melihat kualitas fisik alaminya, dia bisa menjadi ksatria yang luar biasa. Dia baru berusia 8 atau 9 tahun, tetapi sudah memiliki beberapa kualitas seorang ksatria, belas kasihan, keberanian, ketekunan, dan pengorbanan. Kemungkinannya tidak terbatas, dia akan menjadi ksatria luar biasa yang akan melindungi orang-orang di sekitarnya dan pola pikir ini akan lebih penting daripada kualitas alaminya. Gadis kecil itu menunjuk ke tubuhnya sendiri, lalu menunjuk ke tubuh Long Hao Chen, membuat beberapa gerakan tangan. Pria berpakaian putih itu mengangguk dan berkata, baiklah, keberanian yang baru saja dia tunjukkan membuatnya memang pantas mendapatkan hadiah. Sekelompok cahaya putih menyembur keluar dari dada pria berpakaian putih itu, membentuk sebuah bentuk yang dekat dengan tungku putih kecil, tungku dari mana api biru tipis berkilauan. Sesaat kemudian, cahaya biru dan putih menghilang, menyatu dengan tubuh pria berpakaian putih, dan dia jelas terlihat kelelahan. Baiklah, saya baru saja menggunakan kompor spiritual untuk membantunya memilah 12 standar, itu akan memungkinkan dia untuk mempromosikan potensinya setidaknya dengan skala. Sekarang setelah uji coba Anda selesai, mari kembali. Petik 2. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, pria berpakaian putih itu berdiri dengan tenang, melambai kepada gadis kecil yang bisu itu. Namun, di luar dugaan, gadis kecil bisu itu berlari ke arah Long Hao Chen, melepas cincin berwarna biru dari salah satu jari tangannya, berwarna emas di pangkal bawahnya dan meletakkannya di jari tengah tangan kiri Long Hao Chen. Anehnya, ketika cincin ini tiba di jari Long Hao Chen, cincin itu membesar dengan sendirinya dan, pada akhirnya, pas di jarinya. Gair, kamu. Pria berpakaian putih itu berteriak dengan suara kecil. Hal berikutnya yang dilihatnya adalah tatapan keras kepala yang kaku dari gadis kecil bisu itu. Dia juga mengatur ulang tumbuhan liar di sampingnya sebelum kembali ke sisi pria berpakaian putih itu. Pria berbaju putih yang telah lama berdiam diri itu mengerutkan alisnya, mengangguk perlahan, lalu menarik tangan gadis kecil bisu itu dan menghilang bersamanya ke kedalaman hutan.